menawi makanya selanjutnya kan makanya sing untuk ada besi. Takut gitu. Nggih, takutnya kok ada lagi kayak gitu. Kan takutnya gitu. Di stabilnya 50-an lah, stabil nggak tinggi-tinggi amat. Malah habis ini sih sekarang 70.000. Ya takut, was-was, kan beracun itu. Kan katanya ada yang bilang ngandung apa itulah. Jadi ya pokoknya takut lah. Tapi nggak terlalu tingginya sekali kan habis ini tahun baru. Kan Kalau harga itu ada pasokan kan? nggak ada loh. Jadi mahal banget. Sampai kan kemarin sampai 80. Ya, Setelah ada kasus itu? sedikit sih karena itu, tapi ya kalau itu kata ada perbedaannya. Kalau yang palsu kan katanya lebih mengkilat, gosok juga itunya luntur catnya. Begitu sih, makanya sih belum nemu itu ada yang itu katanya seperti itu. Tapi sih alhamdulillah ya. Harga cabai merah melambung tinggi saat menjelang Natal hingga saat ini. Menguntungkan situasi dan kebutuhan masyarakat, seorang petani asal Temanggung, Jawa Tengah justru nekat memasukkan cabai merah hingga raup keuntungan. Aksi pelaku pun akhirnya terungkap setelah para pedagang dari 3 pasar tradisional di Banyumas curiga dengan cabai yang pelaku kirimkan. Terungkap cabai yang digunakan ialah cabai palsu yang disemprot zat pewarna. Tim gelar perkara pun menanyakan kepada pihak kepolisian. Pelaku baru pertama kali memasukkan cabai merah yang saat ini tengah naik harga. Polisi pun mengingatkan masyarakat agar waspada karena cabai palsu sangat mudah ditelisik jika kita jeli saat membeli. Seperti apa pengungkapan dan proses penangkapannya? Jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan kronologi awal temuan cabai ini. Jadi berawal pada tanggal 29 Desember adanya informasi dari pedagang yang ada di pasar tradisional Banyumas terkait temuan cabai yang diduga diwarnai. Kemudian dengan hasil informasi tersebut, petugas dari Polresta Banyumas bersama BP POM dan Dinas Kesehatan langsung turun ke lapangan. Jadi langsung turun ke pasar, sehingga saat di pasar ditemukan ada sekitar 5 kiloan cabai yang diduga diwarnai. Nah, berdasarkan pemeriksaan awal secara kasat mata, jadi memang dapat dipastikan bahwa pewarna tersebut bukan dari bahan makanan. Nah, jadi diantisipasi bahwa itu memang dari cat, yang diduga dicat. Berdasarkan hasil itu, kita melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan keterangan dari beberapa saksi, termasuk pedagang yang ada di situ, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa cabai tersebut berasal dari satu supplier yang beralamat di Temanggung. Ya, berdasarkan informasi tersebut, kemudian kita berkoordinasi dengan Polres Temanggung, dan di sana didapatkan bahwa ternyata bukan supplier ini yang melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelakunya merupakan seorang petani cabai. Nah, dari petani cabai ini dapatlah pelaku dengan inisial BN, 35 tahun, warga Temanggung, yang merupakan seorang petani cabai. Setelah diamankan, kemudian dari pelaku kita bawa ke Satreskrim Polresta Banyumas. Terus dari pengakuan tersangka sudah berapa kali dari pemeriksaan? Kalau dari keterangan pelaku, berdasarkan dari keterangan pelaku, bahwa pelaku ini baru pertama kali melakukan hal ini. Tapi kita garis bawahi karena sebelumnya pelaku sudah pernah mencoba untuk mewarnai cabai bawang hijau menggunakan cairan cengkeh. Nah, tetapi ini tidak berhasil. Kemudian berinisiatif kembali, muncul ide untuk mewarnai menggunakan pilok. Nah, saat dicoba menggunakan pilok ternyata berhasil, dan hasilnya hampir menyerupai dengan cabai merah yang asli. Nah, untuk selain satu tersangka ini, ada kemungkinan tersangka lainnya? Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi yang ada, jadi memang pelaku ini bekerja secara sendiri, jadi tidak ditemukan pelaku lainnya.
Jadi saya secara pelaku ini memang berinisiatif sendiri dan tidak dibantu oleh yang lainnya. Untuk mungkin kan untuk saksi Kita sudah berapa melakukan untuk pemeriksaan kalau di wilayah Banyumas kita memeriksa sekitar 5 saksi dan di wilayah Temanggung kita memeriksa 2 saksi. Tapi juga tentunya kita akan melibatkan dari saksi ahli maupun dari BP POM untuk memastikan bahwa kandungan zat yang dimaksud. Ya, oke. Dan mungkin adakah mereka tersangka ini mengedarkan selain di Banyumas dari pemeriksaan itu, kemungkinan ada? Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan ya, pemeriksaan karena memang menurut keterangan pelaku ini pertama kali setelah diwarnai si pelaku ini langsung menjual cabai tersebut ke supplier. Supplier mengirimkan baru ke wilayah pasar yang ada di Banyumas. Nah, ini di tiga pasar karena berdasarkan temuan ada di 3 pasar, yaitu di Pasar Wage, ada di Pasar Cerme dan di Pasar Sukaraja. Jadi kalau dari keterangan supplier dia mengedarkan baru 3 pasar ini. Kemudian langsung pelaku dapat diamankan sehingga kita tetap memonitor apakah ini ada pelaku lainnya atau apa segala macam. Ya mudah-mudahan berdasarkan pantauan kita tidak ditemukan kembali. Mungkin dan apa motif yang mendorong pelaku ini melakukan tindakan curang itu? Ya. Jadi begini saya sampaikan, kalau motif dari pelaku ini karena memang kita tahu bersama harga cabai merah dibandingkan dengan cabai hijau ini berbeda sekali. Jadi kalau harga cabai merah di pasaran sekitar 45.000, sedangkan cabai hijau ini 20.000. Nah, perbedaan 25.000 inilah yang menjadikan motif dari pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar, malah keuntungan yang tinggi. Gitu. Apa membedakan cabai rawit yang hijau, cabai rawit yang sudah berusia tua, dan cabai rawit yang sudah dicap ini dan? Ya, sebenarnya cukup mudah untuk membedakan. Kalau cabai hijau yang asli yang belum diwarnai sudah jelas ya, ketika dibandingkan dengan cabai merah yang sudah matang. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan cabai yang sudah diwarnai, ini mirip, apalagi kalau seandainya dari konsumen atau dari pedagang membeli pada saat dini hari atau subuh, karena ininya akan sulit dilihat. Kemudian saya akan memberi informasi bahwa cara membedakannya gampang sekali, cukup dari pedagang atau konsumen untuk memilih cabai merah tinggal digosok saja, jadi dia akan terkelupas. Nah, jadi dia apabila kita gosok menggunakan kuku, ini catnya langsung terkelupas. Jadi langsung terkelupas. Gampang juga ya? Ya, jadi sebenarnya dapat terlihat dengan kasat mata secara jelas. Jadi kalau yang asli dia tidak bisa mau digosok kayak apapun, dia akan tetap merah. Berdasarkan pengakuan pelaku, BN, dirinya memasukkan cabai karena harga cabai rawit merah yang sedang tinggi saat itu. Pelaku menggunakan zat pewarna agar cabai terlihat merah dan juga segar. Karena faktor ekonomi, Mas. Faktor ekonomi itu lagi mendesak ya. Mungkin. Jadi bisa melakukan hal yang nggak mungkin jadi mungkin kan. Cuma itu. Memang keuntungannya sampai berapa, Mas, dari memalsu atau mengecat cabai yang masih muda itu? Keuntungannya itu selisihnya 1 kilo itu 25.000. Cuma itu. Sudah berapa lama melakukan hal seperti itu, Mas? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Ya, cuma 1 kali ini. Selain di sebar di pasar Wage, mungkin apakah dikirim juga ke pasar lain? Nggak tahu, saya cuma seorang petani kan langsung ke pengepul. Tadi yang itu seorang pengepul itu di kemana itu saya nggak tahu. Mungkin mencampur atau mengecat cabai merah tersebut itu dibantu atau sendiri, Mas, di rumah? Sendiri.
Sendiri. sendiri ya. Dicat cuma dikit ya, karena cuma 6 kilo itu, sebenarnya nggak ada untungnya sebenarnya toh. Nggak ada minat untuk melakukan suatu hal-hal yang membahayakan orang lain kan, nggak ada. Pengamat sosial melihat tindakan pelaku sebagai aksi rasional. Terimpit ekonomi, namun biaya produksi pertanian kadang tak sebanding dengan hasil yang didapat. Hingga ini menjadi faktor pendorong pelaku melakukan tindak kriminal. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut itu merupakan tindakan sosial. Kenapa kok disebut dengan tindakan sosial? Karena tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu bisa jadi tengkulak, bisa jadi pedagang, bisa jadi pembeli, dan berupaya untuk mengajak orang-orang tersebut dalam orientasi tindakannya. Orientasinya apa? Orientasinya supaya orang-orang tersebut mau membeli cabai dengan harga tertentu. Nah, kalau dalam tindakan sosial itu apa yang dilakukan oleh pelaku ini bisa dikategorikan sebagai tindakan rasionalitas instrumental, di mana tindakan individu tersebut itu yang secara sebab akibat itu rasional, itu yang meliputi pertimbangan dan juga pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu. Tujuan tindakan itu apa? Tujuan tindakan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara melakukan penyemprotan cabai rawit hijau menggunakan pilok berwarna merah dengan harapan kalau cabai merah itu kan harganya jauh lebih tinggi. Nah, bagaimana proses terbentuknya tindakan itu gitu ya. Nah, pada dasarnya bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu dalam hal ini adalah pelaku tersebut merupakan produk dari upaya manusia itu mendefinisikan kehidupan sosial di sekitar petani, di mana yang setiap harinya dia juga berinteraksi dengan petani. Dia penuh dengan aktivitas dari menyiapkan lahan, kemudian menanam, merawat, sampai kemudian memanen dan juga menjual gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa selama ini hasil dari produk-produk pertanian itu selalu tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani. Apalagi kalau saya lihat dari proses produksi, biaya produksi dari menyiapkan lahan dia butuh tenaga, kemudian dari bibit, kemudian juga pupuk itu juga mahal, kemudian juga biaya perawatannya itu tidak hanya pupuk tapi juga mungkin pestisida, sampai kemudian memanen juga masih butuh tenaga, dan kemudian hasil yang didapat selama ini dari produk-produk pertanian itu kan kecil, tidak sebanding dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Kasus pengecatan atau penyemprotan terhadap cabai rawit muda yang seolah-olah menjadi cabai rawit tua atau berwarna merah, tidak perlu lama-lama aparat kepolisian dari Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku BN, dan pelaku BN ini masih diperiksa secara intensif. Nah, dengan kasus tersebut BN mengaku bahwa menyemprot atau mengecat cabai rawit mendapat keuntungan separuh dari modal dasar. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.